Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 karbohidrat akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi karbohidrat yaitu xylitol. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu yang beranggotakan Dede Kurniasi dan Sarinavita selaku pembuat materi ini, Amelinia dan Ananda Tashi sebagai pembuat PowerPoint ini, dan saya sendiri Muhammad Ali Marwono sebagai pembawa video ini. Nah, lanjut kita ke outline-nya. Outline-nya itu ada pertama pengertian. Kita akan melihat pengertian, struktur dari xylitol bagaimana. Kedua, sifat fisika dan kimia. Ketiga, pengaplikasian. 4, manfaat. 5, efek samping. 6, analisis. 7, kita sintesis. Baik, lanjut ke yang pertama. Pengertian dari xylitol. Xylitol adalah gula 5 karbon yang diperoleh melalui proses makanan. Xylitol ini tidak diproduksi secara endogen oleh manusia. Dan xylitol ini umumnya digunakan untuk pemanis, untuk menggantikan sukrosa dengan kalori yang lebih sedikit dibanding sukrosa. Bila kita lihat dari strukturnya, xylitol ini mempunyai 5 karbon, namun tidak mempunyai aldehid. Di cincin nomor 1 umumnya karbohidrat itu memiliki aldehid, namun xylitol tidak memiliki aldehid. Dia hanya merupakan gugus hidroksil. Xylitol ini umumnya diekstrak melalui tanaman berserat kayu seperti pohon bir ataupun sayuran. Tidak seperti gula pasir biasa yang dari tebu. Baik, kita lanjut ke sifat fisika dan kimia. Sifat fisikanya itu ada berat molekul seberat 152,15 gram per mol, warnanya putih, bentuknya kristal, titik didihnya 216 derajat Celcius, titik leburnya 92 sampai 96 derajat Celcius. Kelarutannya terlarut sebagian dalam metanol dan pH-nya dalam air 5 sampai 10. Dan sifat kimianya ini karena dia senyawa organik, dia dapat dihasilkan dari reaksi hidrogenasi silosa. Nah, aplikasi produk yang mengandung xylitol itu ada permen karet dan pasta gigi. Di permen karet ini, xylitol ini bersifat antibakteri, di mana dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang dan mencegah agar koloni jahat tidak menempel di gigi. Beda dengan gula, bakteri tidak dapat mengolah xylitol sebagai sumber makanan. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan xylitol membantu memperbaiki kerusakan enamel gigi. Air liur yang mengandung xylitol bersifat lebih basah dari air liur yang dirangsang oleh produk gula lainnya. Di pasta gigi juga umumnya diaplikasikan untuk mengurangi plak bakteri atau deposit lunak yang membentuk biofilm yang menumpuk pada permukaan gigi atau permukaan keras lainnya di rongga mulut, seperti restorasi lepasan dan cekat. Dan penelitian juga membuktikan bahwa xylitol memiliki pengaruh yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pembentukan plak dalam gigi dan mulut. Oke, sekarang dilanjut ke manfaat. Manfaat dari xylitol itu banyak. Ada dalam gigi, itu bisa mengurangi bakteri dan asam.
terus bisa memperbaiki enamel yang rusak. Dalam kesehatan bisa menjernihkan saluran pernapasan, mencegah infeksi telinga, dan juga mengurangi tekanan intraokular, menyembuhkan luka, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Dan sebagai nutrisi, karena dia kalorinya lebih rendah dibanding sukrosa atau gula pasir biasa, bisa dimanfaatkan untuk penderita diabetes. Lanjut ke efek samping penggunaannya. Nah, untuk efek samping umumnya yang ringan itu dapat membuat diare dan akumulasi gas atau kembung dalam usus. Namun dalam dosis tinggi bisa membuat tumor sehingga dapat rusak sistem jaringan tubuh. Namun jika dosisnya tepat seperti 7-20 gram per hari, itu bisa membantu mencegah gigi berlubang dan mengurangi risiko infeksi telinga pada anak-anak. Nah, yang terakhir ini yang ini analisa xylitol. Analisa xylitol ini sebenarnya banyak. Umumnya senyawa kimia itu dapat dianalisa dengan sederhana melalui organoleptik seperti melihat warna, terus berat molekul, bentuknya gimana, itu bisa organoleptik. Namun untuk lebih detailnya kita bisa menggunakan alat-alat instrumen seperti XRD, NMR, FITR, atau kromatografi, dan masih banyak yang lainnya. Di sini kita menampilkan salah satu contoh hasil FITR dalam menganalisa xylitol dan juga penggunaan NMR dalam menganalisa xylitol. Dan berikutnya ada sintesis xylitol. Karena tadi xylitol itu hampir sama bentuknya seperti silosa, nah makanya bisa dibuat melalui proses dari silosa dengan proses hidrogenasi menggunakan katalis logam. Jadi silosa dihidrogenasi dengan bantuan logam dapat membentuk xylitol, di mana aldehid dalam silosa bisa direduksi menjadi alkohol. Dan berikutnya ada sintesis dengan menggunakan mikrobiologi. Ini umumnya menggunakan Saccharomyces cerevisiae dan Candida utilis. Itu umumnya dipakai untuk industri yang dapat membuat xylitol melalui pencernaan bakteri tersebut sehingga xylitol bisa dihasilkan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.